jadwal pertandingan, dan ulasan head-to-head. Grup A Stadion Mandala Krida, Kota Yogyakarta. Pertama, PSN Ngada vs 757 Kepri Jaya FC. Waktu kick-off, jam 13:15 WIB. Analisis dan H2H, PSN. Ngada sedang dalam kepercayaan diri yang sangat tinggi setelah menggasak Persikotas dengan skor telak 4-0 di laga perdana. 757 Kepri Jaya FC harus waspada karena pada matchday 1 kemarin mereka dipaksa tunduk oleh Persibangga Purbalingga dengan skor 1-3. Prediksi H2H secara momentum turnamen, PSN Ngada lebih diunggulkan berkat produktivitas gol mereka yang sedang tajam. Kedua, Persikotas Tasikmalaya versus Persibangga Purbalingga. Waktu kick-off, jam 15:30 WIB. Analisis dan H2H. Laga bertajuk Derby Jabar versus Jateng. Ini menjadi harga mati bagi Persikotas. Setelah kalah 0-4 dari PSN Ngada, pelatih Roni Remon dipaksa melakukan rotasi karena beberapa pemain inti terkena akumulasi, kartu, dan cedera. Persibangga tampil solid di laga sebelumnya dengan kemenangan 3-1, mereka hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk mengamankan tiket kelolosan. Prediksi H2H, Persibangga sedikit di atas angin melihat pincangnya skuad Persikotas, namun motivasi bangkit Persikotas bisa mengejutkan. Grup BB Stadion Sultan Agung, Kabupaten Bantul. Ketiga, Persma 1960 Manado versus Persik Kuningan. Waktu kick-off, jam 13:15 WIB. Analisis dan H2H. Persma Manado mengantongi modal berharga setelah berhasil mengamankan 3 poin penuh lewat kemenangan tipis 1-0 atas lawannya di matchday ke-1. Persik Kuningan dituntut tampil lebih agresif di laga ini demi membuka peluang lolos ke fase berikutnya. Prediksi Aga Doizaga, Persma Manado diprediksi akan bermain lebih rapat dan mengandalkan serangan balik. Sementara Persik harus membongkar pertahanan disiplin klub asal Sulawesi Utara tersebut. Keempat, Unak HFC Konawe versus Wahana FC Pekanbaru. Waktu kick-off jam 15:30 WIB. Analisis dan H2H. An-Aha FC saat ini memimpin klasemen. Sementara grup BB setelah tampil impresif dan menang meyakinkan 3-1 di laga pertama. Wahana FC yang bertengger di posisi ketiga grup harus membenahi lini pertahanan mereka jika tidak ingin kecolongan oleh kolektivitas permainan Unaka FC. Prediksi H2H, Unaha FC diunggulkan untuk mendominasi permainan. Namun Wahana FC Pekanbaru terkenal dengan semangat juangnya yang kerap menyulitkan tim-tim besar. Info live streaming. Seluruh pertandingan krusial di atas dapat disaksikan secara langsung melalui platform streaming PSSI TV. Persaingan di babak grup kompetisi Liga 3 semakin memanas setelah rampungnya pertandingan pertama. Berdasarkan data klasemen terbaru, tim-tim unggulan mulai menunjukkan taji mereka demi mengamankan tiket menuju babak 8 besar. 8 besar sesuai dengan regulasi kompetisi. Hanya tim yang finish di peringkat 1 dan 2 dari masing-masing grup yang berhak melaju ke fase berikutnya. Grup CC, Persigar Garut ungguli Persingangawi di puncak. Berdasarkan data infografis dari file 1.804.521 JPG, persaingan ketat terjadi di grup CC. Persigar Garut saat ini sukses memimpin klasemen sementara setelah mengemas 3 poin penuh dari 1 laga yang telah dijalani. Persigar berhasil mencetak 2 gol tanpa kebobolan, membuat mereka unggul dalam selisih gol 2. Mengekor tepat di posisi kedua adalah Persingangawi yang juga mengoleksi 3 poin usai memetik kemenangan 1-0 di laga perdana, menyisakan selisih gol 1. Sementara itu, nasib kurang beruntung harus dialami oleh Wamena United yang tertahan di peringkat ketiga dengan 0 poin selisih gol -1. Disusul oleh Persak Kebumen sebagai juru kunci di posisi keempat dengan selisih gol -2 setelah menelan kekalahan di pertandingan pertamanya.
Grup DD Persipani Paniai menggebrak, diikuti Pasuruan United, beralih ke grup DD sebagaimana dilansir dari FAL 1.804.524 JPG. Persipani Paniai sukses mengamankan posisi puncak klasemen. Tampil produktif di laga perdana, Persipani mengumpulkan 3 poin dengan catatan mencetak 3 gol dan kebobolan 1 gol, menghasilkan selisih gol 2. Posisi kedua ditempati oleh Pasuruan United yang juga mengantongi 3 poin berkat kemenangan bersih 2-0 di laga pembuka mereka yang membuat mereka menempel ketat saat pemuncak dengan selisih gol yang sama 2. Di sisi lain, Celebes FC Palu harus puas berada di peringkat ketiga setelah menelan kekalahan 1-3 di laga pertama, membuat mereka minus 2 gol. Posisi buncit atau peringkat keempat dihuni oleh Persepam Pamekasan yang juga belum meraih poin dengan catatan kebobolan 2 gol tanpa mampu membalas. Pertandingan berikutnya dipastikan akan berjalan lebih krusial bagi tim-tim yang berada di papan bawah untuk menjaga asa lolos, sekaligus menjadi ujian konsistensi bagi para pemuncak klasemen. Persaingan sengit babak 16 besar Liga 4 Piala Presiden 2026, PS Ngada dan Unaaha FC Konawe pimpin klasemen sementara. Peta persaingan di babak 16 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 mulai terbentuk. Sejumlah tim berhasil mengamankan poin penuh pada laga perdana mereka di grup AA dan grup BB demi memperebutkan tiket menuju babak 8 besar di grup AA PSN. Ngada sukses memuncaki klasemen, sementara setelah mengantongi 3 poin dari 1 kemenangan murni. Tim tersebut tampil sangat produktif dengan mencetak 4 gol tanpa kebobolan, yang membuat mereka unggul dalam selisih gol 4. Menyusul ketat di posisi kedua adalah Persibangga Purbalingga, yang juga mengoleksi 3 poin dengan catatan memasukkan 3 gol dan kemasukan 1 gol selisih gol 2. Sementara itu, peringkat ketiga dan keempat masing-masing ditempati oleh 757, Kepri Jaya FC selisih gol minus 2 dan Persikotas Kota Tasikmalaya selisih gol minus 4 yang masih tertahan dengan nilai 0 setelah menelan kekalahan di pertandingan pembuka mereka. Beralih ke grup BB, persaingan ketat juga terjadi di papan atas. Unaaha FC Konawe bertengger di peringkat pertama dengan raihan 3 poin hasil dari 1 kemenangan, mengemas 3 gol dan kemasukan 1 gol sehingga unggul selisih gol 2. Posisi kedua ditempati oleh Pesik Kuningan yang membuntuti dengan poin sama setelah meraih kemenangan tipis, mencetak 2 gol dan kemasukan 1 gol, selisih gol 1. Di sisi lain, Wahana FC Pekanbaru harus puas berada di posisi ketiga dengan selisih gol minus 1. Disusul oleh Persma 1960, Manado di posisi juru kunci dengan selisih gol minus 2, di mana kedua tim tersebut sama-sama belum mengumpulkan poin. Sesuai dengan regulasi turnamen, hanya tim yang berhasil finish di peringkat 1 dan 2 dari masing-masing grup yang berhak lolos ke babak 8 besar. Dengan menyisakan laga berikutnya, seluruh tim dipastikan akan tampil habis-habisan guna mengamankan posisi aman di papan klasemen. Hasil babak 16 besar Liga 4 Piala Presiden 2026, Persigar hingga Pasuruan United raih poin penuh. Babak 16 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 menyajikan laga-laga sengit yang berlangsung pada Sabtu 20 Juni tahun 2026. Sejumlah tim dari grup CC dan grup DD berhasil memetik kemenangan krusial demi mengamankan posisi mereka. Di grup CC, Persigar Garut sukses menunjukkan dominasinya dengan menumbangkan Persak Kebumen lewat skor meyakinkan 2-0. Sementara itu, pada pertandingan lain di grup yang sama, Wamena United harus mengakui keunggulan lawannya setelah kalah tipis 0-1 dari Persingangawi. Beralih ke persaingan di grup DD, Persipani Paniai tampil perkasa dengan membungkam Celebes FC lewat skor akhir 3-1. Tren kemenangan di grup ini juga diikuti oleh Pasuruan United yang berhasil menyudahi perlawanan Persepam Pamekasan dengan keunggulan 2 gol tanpa balas 2-0.
Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi tim-tim yang berhasil meraih poin penuh untuk memperbesar peluang lolos ke fase berikutnya dalam turnamen bergengsi Liga 4 Piala Presiden tahun ini.